On the balcony, see the party, the ball gowns, make your way through the crowd. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar capital asset pricing model atau biasa disebut dengan CAM. Diperkenalkan oleh Sharpe, Printer, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. CAM ini merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset beresiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Teori CAM ini dikembangkan berdasarkan teori portofolio yang dikembangkan oleh Markowitz. Model CAM ini memiliki beberapa asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan realitas yang ada, yaitu yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Dengan asumsi ini, pemodal tidak perlu mengeluarkan biaya pada saat mereka melakukan transaksi, baik itu menjual maupun membeli saham. Yang kedua yaitu investasi sepenuhnya bisa dipecah-pecah. Dalam hal ini, pemodal memiliki keleluasaan untuk menentukan besaran nilai investasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, tidak ada pajak penghasilan bagi pemodal. Dengan demikian, pemodal akan merasa sama saja antara memperoleh dividen ataukah capital gains. Yang keempat, pemodal tidak bisa memengaruhi harga saham dengan cara menjual atau membeli saham. Semua adalah price taker, bukan price maker. Yang kelima, pemodal semata-mata bertindak atas pertimbangan expected value dan resiko. Pemodal dalam mengambil keputusan investasi berpedoman pada kerangka acuan untuk mengoptimalkan hubungan antara return dan resiko dalam berinvestasi. Yang keenam, pemodal bisa melakukan short sales. Yang ketujuh, terdapat riskless lending dan borrowing rate sehingga pemodal bisa meminjam dan menyimpan dengan tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan, pemodal memiliki pengharapan yang homogen. Dengan asumsi ini, semua investor memiliki pemahaman yang sama terhadap expected return, deviasi standar, dan koefisien korelasi antar tingkat keuntungan. Dan yang terakhir, semua aktiva bisa diperjualbelikan. Dan jika asumsi tersebut dipenuhi, maka kondisi pasar dalam keadaan equilibrium. Dan dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan dapat memperoleh return abnormal atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk, termasuk bagi investor spekulatif. Kondisi ini akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri dari semua aset beresiko yang ada. Portofolio pasar tersebut akan berada pada garis permukaan yang efisien dan sekaligus merupakan portofolio yang optimal. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis pasar modal atau biasa disebut dengan capital market line. Garis pasar modal atau CML ini menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Apabila portofolio ini terdiri dari aset bebas risiko dan aset berisiko, maka efisien frontier yang diperoleh berbentuk garis lurus dan disebut capital market line atau CML. Dan pada saat pasar seimbang, investor akan melakukan investasi pada portofolio yang optimal. Apabila ditarik garis lurus dari titik portofolio yang optimal dengan titik return bebas risiko, maka akan dapat diperoleh garis lurus yang merupakan garis pasar modal tersebut. Kombinasi antara investasi bebas risiko dengan investasi berisiko ini mendorong investor untuk berinvestasi di daerah titik-titik garis modal tersebut. Dan selanjutnya pada gambar 6.1 garis pasar modal menunjukkan hubungan antara tingkat return pasar yang diharapkan dengan resiko yang ada. Kemiringan atau slope CML pada gambar 6.1 menunjukkan harga pasar pada resiko yang ada atau market price of risk untuk portofolio yang efisien.
Besarnya slope ini mengindikasikan tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap kenaikan 1% resiko portofolio pasar. Dan nilai slope CML dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang sudah tertera di resuman yang kelompok kami upload. Dalam konsep CML ini ada beberapa hal penting yang perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu yang pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset yang beresiko dan aset bebas risiko. Dalam CML ini, aset beresiko diawali dengan portofolio M yang merupakan portofolio pasar, sedangkan aset bebas risiko diawali titik RF kecil. Kombinasi garis antara titik RF ini dan titik M yang merupakan portofolio efisien bagi investor. Yang kedua, slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Hal ini berarti investor hanya mau berinvestasi pada aset yang berisiko hanya jika memperoleh return yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi resiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan oleh investor. Yang ketiga, berdasarkan data historis, adanya resiko akibat perbedaan return aktual dan return yang diharapkan akan dapat menyebabkan slope CML menjadi negatif. Slope negatif terdiri apabila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dibandingkan tingkat keuntungan resiko. Dan yang terakhir, garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return yang diharapkan untuk setiap resiko portofolio yang berbeda. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang capital market line atau garis pasar modal yang biasa disingkat dengan CML, selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih itu garis pasar sekuritas atau security market line yang biasa disingkat dengan SML. Sebelumnya tadi, CML digunakan untuk menggambarkan hubungan harapan return dan risk baik bagi portofolio yang tidak efisien maupun sekuritas individual. Nah, selanjutnya apa sih itu garis pasar sekuritas atau SML? Jadi SML merupakan garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Kontribusi masing-masing aset terhadap resiko portofolio biasanya dipengaruhi besarnya kovarian aset terhadap portofolio pasar. Dalam sekuritas individu, tambahan ekspektasi return ini terjadi dari penambahan resiko sekuritas bersangkutan yang diukur dengan beta. Beta sendiri merupakan ukuran resiko sistematis suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Beta menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan pasar. Sebagai ukuran sensitivitas, return saham beta juga dapat digunakan untuk pembandingan resiko sistematis antara satu saham dengan saham yang lain. Di dalam kontribusi ini terdapat perhitungan sekuritas terhadap resiko portofolio, di mana di dalam portofolio ini return yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Risiko sekuritas ditunjukkan dari nilai beta sekuritas tersebut. Beta menunjukkan besaran relatif ekspektasi untuk sekuritas individual dengan argumentasi bahwa risiko tidak sistematik cenderung hilang dan risiko yang relevan hanyalah risiko sistematik yang diukur dengan beta. Risiko tidak sistematik dapat dihilangkan dengan melakukan portofolio efisien, sedangkan risiko sistematik tidak dapat dihilangkan dengan portofolio. Risiko sistematik merupakan risiko fundamental yang melekat pada sekuritas yang membedakan risiko satu sekuritas dengan sekuritas yang lainnya. Beta pasar memiliki nilai 1.
Suatu sekuritas yang memiliki nilai beta lebih kecil dari 1 dikatakan memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan resiko pasar. Sebaliknya, untuk beta lebih besar dari 1 sekuritas, maka memiliki resiko sistematik yang lebih besar dari resiko pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi pasar yang seimbang, maka seharusnya harga sekuritas-sekuritas berada pada garis titik SML. Mengapa? Karena titik-titik pada garis SML ini menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat resiko sistematis atau beta tertentu. Tetapi, terkadang bisa terjadi suatu sekuritas tidak berada pada garis titik SML, karena sekuritas-sekuritas tersebut biasanya mengalami undervalued atau overvalued. Dengan mengetahui besarnya beta suatu sekuritas, maka kita dapat menghitung tingkat return harapan pada suatu sekuritas tersebut. Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas-sekuritas tersebut mengalami undervalued atau overvalued. Apa sih itu undervalued atau overvalued? Nanti kita akan membahasnya di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, NIM 067. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin keempat dan kelima. Poin keempat mengenai sekuritas overvalue dan undervalue. Untuk poin kelima yaitu pelonggaran Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Sekuritas overvalue dan undervalue. Garis pasar sekuritas bermanfaat bagi investor untuk menentukan suatu nilai sekuritas yang wajar sesuai dengan prinsip resiko dan return. Dengan mengetahui nilai beta suatu sekuritas, maka dapat diperkirakan tingkat keuntungan yang diharapkan dan digambarkan dalam garis pasar sekuritas atau security market line. Pada kondisi pasar modal seimbang, harga sekuritas seharusnya terdapat pada titik-titik di garis pasar sekuritas. Maka, kondisi sekuritas tersebut dapat dikatakan terlalu mahal, overvalue, atau terlalu murah, undervalue. Berikut akan saya ilustrasikan mengenai keadaan sekuritas yang mengalami overvalue maupun undervalue di pasar modal. Seorang analisis melakukan analisis fundamental untuk memperkirakan tingkat return dari saham A dan saham B, yang dari analisisnya kemudian dicoba dibuatkan garis pasar sekuritas yang tergambar atau tertera pada kurva yang tertera. Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa saham A memiliki tingkat return yang diharapkan oleh investor akan memperoleh lebih tinggi daripada tingkat return yang diestimasi. Dengan demikian, sekuritas A merupakan sekuritas yang undervalue, sehingga investor tersebut akan bergerak untuk membeli sekuritas A tersebut sehingga diharapkan akan memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan apa yang telah diperkirakannya. Permintaan akan sekuritas A akan naik sehingga harga akan terdorong naik. Sebaliknya, return sekuritas A akan turun mendekati tingkat return yang diperkirakan pada garis SML. Untuk sekuritas B, berdasarkan analisis fundamental terletak di bawah garis SML sehingga tingkat return yang didapat investor lebih rendah daripada yang dipersyaratkan oleh dirinya. Kondisi keberadaan sekuritas B berada di bawah garis SML ini dinamakan overvalue. Oleh karena itu, sekuritas B memberikan tingkat return yang lebih rendah dari return yang disyaratkan. Maka, investor akan berusaha menjual sekuritas tersebut. Jumlah penawaran sekuritas yang banyak tersebut menyebabkan harganya menjadi turun, sehingga return sekuritas B tersebut akan naik mencapai return yang disyaratkan pada garis SML. Dari gambaran sekuritas A dan B di atas dapat dilihat mekanisme pergerakan harga saham yang mengakibatkan terjadinya transaksi sekuritas karena adanya perbedaan nilai return yang disyaratkan oleh investor satu berbeda dengan investor yang lainnya.
Untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin kelima, mengenai pelonggaran Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Standar CAPM berdasarkan beberapa asumsi-asumsi yang kadangkala secara real tidak dapat diterapkan di dalam pasar modal. Para analisis banyak melakukan pelonggaran beberapa asumsi standar CAPM sehingga lebih mendekati kondisi real yang dihadapi investor. Beberapa pelonggaran yang mungkin dilakukan oleh para investor dalam melakukan analisis dengan konsep CAPM yaitu ada beberapa. Pelonggaran yang pertama yaitu tidak ada short sellers. Apabila investor tidak diperkenankan melakukan short sellers, maka garis CML merupakan garis yang menghubungkan R1 dengan portofolio pasar atau M. Titik M masih merupakan kondisi portofolio yang efisien. Namun, investor tidak dapat melakukan investasi di sebelah kanan titik M. Seperti kurva yang tertera, apabila short sellers tidak diperkenankan, maka pilihan portofolio yang efisien hanya terletak pada garis antara RF dan M, sehingga investor tidak bisa memilih investasi yang terletak di sebelah kanan titik M. Pelonggaran yang kedua, yang selanjutnya yaitu tidak ada reckless lending atau borrowing rate. Dalam equilibrium, semua kesempatan investasi berada pada garis lurus dalam diagram beta dan IR. Pelonggaran yang selanjutnya yaitu pelonggaran yang ketiga, yaitu terdapat pajak. Standar CAPM mengasumsikan tidak ada pajak pendapatan, sehingga investor bersikap tidak berbeda antara memperoleh dividen atau capital gain. Apabila terdapat pajak, maka investor akan mempertimbangkan keberadaan pajak atas dividen dan capital gain, sehingga akan mengubah keseimbangan. Pelonggaran yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu faktor likuiditas diperhatikan. Standar CAPM hanya memperhatikan keterkaitan risiko dan keuntungan. Meskipun begitu, karakteristik lain bisa jadi berpengaruh terhadap sekuritas, misalnya likuiditas. Likuiditas sendiri adalah biaya yang ditanggung investor apabila ingin menjual saham dengan tergesa-gesa ataupun menanam saham atau menahan saham yang dimilikinya. Bagi investor, portofolio yang lebih liquid akan lebih menarik dibandingkan dengan portofolio yang kurang liquid. Tingkat keuntungan dari sekuritas tentu saja berdasarkan kontribusi dari dua karakteristik. Yang pertama yaitu kontribusi marginal sekuritas tersebut terhadap risiko portofolio yang efisien. Karakteristik ini diukur dengan menggunakan beta. Karakteristik yang kedua yaitu kontribusi marginal sekuritas tersebut terhadap likuiditas portofolio yang efisien. Karakteristik ini diukur dengan proksi likuiditas atau L sekuritas. Seorang investor akan lebih menyukai sekuritas yang likuiditasnya tinggi dan memiliki risiko yang rendah. Apabila terdapat dua sekuritas dengan beta yang sama, maka investor akan lebih memilih sekuritas yang lebih liquid, atau investor akan memilih sekuritas yang kurang liquid namun mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekuritas yang lebih liquid. Begitulah penjelasan dari saya untuk poin keempat dan kelima. Terima kasih. Saya Trinda Sari, NIM 077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu poin F, konsep-konsep penting dalam capital asset pricing model. Yang pertama yaitu resiko sistematis. Resiko sistematis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seluruh pergerakan pasar saham dan tidak dapat dihindarkan. Resiko sistematis merupakan resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan yang akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Resiko ini timbul akibat pengaruh keadaan perekonomian, politik, dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya risiko perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, dan lain-lain. Yang
Yang kedua, resiko tidak sistematis. Ialah bagian dari resiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang dapat dipisahkan. Resiko tidak sistematis atau biasa dikenal dengan resiko perusahaan adalah resiko yang tidak terkait dengan perusahaan atau perubahan pasar secara keseluruhan. Namun resiko perusahaan lebih terkait pada perubahan posisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dalam manajemen portofolio, resiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiko tidak sistematis yaitu struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko pasar. Sering disebut juga sebagai interest rate risk. Nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat, yang mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss. Reinvest risk atau risiko yang disebabkan sebuah aset akan memiliki yield yang lebih sedikit pada beberapa waktu di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu default risk. Resiko ini jadi apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset. Yang kelima, inflation risk, yaitu resiko akibat dari menurunnya nilai inflasi aset karena inflasi. Yang keenam yaitu currency risk. Resiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset. Yang ketujuh, political risk. Resiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum dan karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan bursa. Yang kedelapan yaitu beta. Menghubungkan kovarian dari sebuah aset dengan portofolio pasar dengan varian dari portofolio pasar dan didefinisikan sebagai laba yang diharapkan kapital aset bridging modal. Garis pasar sekuritas atau SML adalah sebuah spesifikasi CAPM di mana bagaimanakah resiko dan tingkat laba yang dibutuhkan untuk aset sekuritas atau portofolio ataupun terkait dengan laba. CAPM menjelaskan bahwa beta merupakan aset pengukuran resiko yang relevan dan terdapat hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika kita ingin mengetahui sumbangan suatu saham terhadap resiko suatu portofolio yang diverifikasi secara baik, tetapi kita harus mengukur resiko pasarnya, dan itu akan membawa kita untuk mengukur tingkat kepekaan saham tersebut terhadap perubahan pasar. Itulah yang disebut sebagai beta investasi. Yang kesembilan yaitu sekuritas market line, menggambarkan trade-off risk laba dalam pasar finansial dalam equilibrium. Namun, hal itu hanya berlaku bagi portofolio efisien dan tidak bisa digunakan untuk mempertimbangkan equilibrium laba yang diharapkan untuk suatu negara. Dalam CAPM, semua investor akan mengembangkan portofolio pasar yang merupakan portofolio pembanding terhadap portofolio lain yang diukur.
Jika investor memegang portofolio yang didisverifikasikan dengan baik, mereka harus tertarik dalam resiko portofolio daripada resiko sekuritas individual. Saham yang berbeda akan mempengaruhi sebuah portofolio yang didisverifikasi dengan baik secara berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say you